Halo, Julbrit, bene, masih di Mea Culpa. Saya mempunyai satu kisah lain lagi tentang panggilan. Tetapi yang saya mau soroti bukan panggilan orang ini, kembar, yang satu menjadi suster, yang satu menjadi pastor, tetapi tentang devosi orang tuanya sehingga kedua anaknya yang kembar ini menjadi suster dan pastor. Para sahabat, ada satu keluarga, memiliki anak yang kembar, lahir twin, satu bernama Christian Moya dan satu lagi bernama Monica. Pada usia 3 bulan, dua anak ini dideteksi menderita pneumonia, bermasalah dengan darahnya, dan si orang tua tidak tahu mau melakukan apa lagi. Dokter sudah mengusulkan, anak ini harus mendapat transfusi darah. Sebab itu langkah terakhir yang bisa dibuat untuk menyelamatkan kedua anak ini. Tetapi sang ibu tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan darah untuk ditransfusikan kepada anaknya. Maka si ibu membuat satu devosi kepada Bunda Maria, Bunda yang murni, yang suci. Begitulah devosi yang sangat terkenal katanya di Chile. Keluarga ini adalah keluarga yang berasal dari negara Chile. Dan akhirnya ibu ini mengatakan, kedua anak ini saya mau persembahkan kepada gereja, kepada Bunda Maria. Dan saya membiarkan Allah bekerja sepenuhnya pada kedua anak ini. Dan dikatakan setelah doa itu, lambat laun kedua anak ini sembuh. Dan ini bisa terhitung sebagai mukjizat. Karena dua anak ini yang divonis akan menderita kecuali akan mendapat transfusi darah, akhirnya mendapat masa sembuh perlahan-lahan. Dikatakan bahwa kedua orang putra-putri ini lahir pada tanggal 15 Januari 1974. Lahir pada hari yang sama. Nah, benarkah twin dari pecahan sel yang sama? Atau karena ada pembuahan yang berbeda? Kita tidak tahu secara persis, secara biologis. Tetapi dikatakan bahwa mereka lahir pada hari yang sama di satu provinsi bernama San Antonio di Chile. Dikatakan bahwa sebenarnya ibu dari kedua anak ini sudah kehilangan anak pertama karena masalah jantung. Sepertinya ada masalah genetis sehingga anak-anak dari keluarga ini memiliki masalah kesehatan di waktu kecil. Anak pertama itu pada berumur 1 tahun meninggal dunia karena masalah jantung. Dan anak kedua dan ketiga yang lahir kembar ini bermasalah dengan darahnya, pneumonia. Dan ibu ini memutuskan to consecrate the twins, mempersembahkan si kembar ini kepada Bunda Maria. Dan si suster baru tahu kisah ini beberapa tahun sebelum ia kalau kekal. Berita ini menjadi penting karena si perempuan, suster Monica, menerima kaul kekal tahun 2018 dan sebelumnya saudaranya sudah menjadi seorang pastor pada waktu itu. Dan dikatakan setelah didoakan, dipersembahkan, akhirnya lambat laun si putra si putri bertumbuh dalam iman dan semakin sehat seperti dikatakan tadi, dan akhirnya menjadi seorang pastor dan seorang suster. Si laki-laki menjadi pastor, si perempuan menjadi suster. Para sahabat, saya mau lebih memberi perhatian pada devosi itu ya. Persembahan, devovere, menyerahkan keseluruhan hidup. Si orang tua tidak mengikat, merasa memiliki seutuhnya atas diri anak-anaknya, tetapi berpasrah. Tuhan berkenan atas kedua anaknya dan dia mempersembahkan anak itu. Dan tentu juga itu satu kepasrahan yang dimiliki oleh orang tua ya. Tentu si orang tua sepertinya putus asa dalam kasus semacam itu, tetapi dia memutuskan untuk berpasrah dalam iman. Dan ini yang khas, yang menjadi poin penting.
devosi bisa diarahkan kepada Bunda Maria, oke, dan juga kepada orang-orang kudus lain atau peristiwa-peristiwa atau gelar-gelar kudus lain. Devosi 3 Salam Maria, devosi Hati Kudus Yesus, devosi Hati Kudus Yesus dan Maria, devosi kepada Sakramen Maha Kudus, ada banyak. Nah, para sahabat barangkali memiliki pengalaman berdevosi dengan 2 rosario atau dengan 2 lain, dengan santo-santa tertentu, devosi kepada Santo Judas, Santo Mikael, Santo Gabriel, malaikat Rafael, malaikat Gabriel, Mikael, macam-macam. Untuk melengkapi, begitu dikatakan bahasanya, dalam katekismus juga dikatakan itu, bukan untuk menggantikan perayaan-perayaan sakramental di dalam gereja, tetapi untuk melengkapi, untuk semakin memberi warna dalam hidup beriman. Sementara liturgi boleh terkesan rasional kaku, bahwa kita tidak bisa banyak improvisasi, di devosi kita bisa melakukan itu sesuai dengan dorongan hati kita, tentu dengan bimbingan gereja, bimbingan tulisan-tulisan yang ada dalam gereja kita, lewat teks-teks doanya, dan didoakan. Nah, lalu bagaimana kita berdevosi? Apakah ada sesuatu yang kita beri sebagai seserahan, sebagai pemberian, bahwa saya mau memberikan hidupku, bahwa saya mau memberikan apa yang saya miliki, bahwa saya mau memberikan sebagian dari hartaku, dan seterusnya? Itu bagian dari devosi yang menjadi buah dan juga menjadi cara untuk membuat penyerahan diri. Menarik bahwa akhirnya si anak itu menjadi pastor Christian Moya namanya, dan si putri itu menjadi suster Monica namanya. Ini menjadi persembahan yang benar-benar nyata. Persembahan yang benar-benar nyata. Dikatakan tadi mereka lahir 15 Januari tahun 1974. Sebenarnya usianya sekarang sudah 47 tahun. Dan memang ini bukan berita yang baru ya. Tetapi yang menarik bahwa si perempuan itu, Suster Monica Moya, mengikrarkan kaul kekalnya dengan kongregasi putri-putri Santa Maria. Putri-putri Santa Maria Penyelenggaraan Ilahi. Toh dia membuat devosi penyerahan diri kepada Bunda Maria juga. Ada dengan devosi Bunda Maria juga kepada Allah tentu saja, bersama dengan semangat spiritualitas Bunda Maria. Kongregasi ini sendiri didirikan oleh Santo Louis Guanella. Sepertinya ini orang kudus dari Amerika Latin. Dan saya pikir ini satu pelajaran menarik. Ketika ada kesulitan, berserah dalam arti memang benar-benar menyerahkan dan membiarkan Tuhan berkarya. Dan memang akan ada saja peristiwa yang terjadi di luar yang kita duga. Seperti yang dialami oleh Pastor Christian Moya dan Suster Monica Moya. Dan tentu juga ini pengalaman iman yang sangat besar bagi ibu orang tua dari suster dan pastor ini. Pace bene.